sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua. Kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan alhamdulillah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-ma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, hari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, pada tanggal 9 Sya'ban menjelang masuknya kita ke bulan suci Ramadan, hari sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berharap sebagaimana yang selalu menjadi harapan Nabi di dalam berada pada saat masuk bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan panjangkanlah usia kami sampai nanti ke bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, hari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian ini kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Ibadahu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Fiqhul Islami wa Ibadahu pada pembahasan ahkam akdir rahmi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan akad pegadaian atau tunggalan di dalam bahasa Aceh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian dan dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan lalu kita telah membahas asyru'iyyatir rahmi, dalil-dalil yang mensyariatkan kepada kita ar-rahmi atau pegadaian, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Jika dari Al-Quran kita bisa menemukan firman Allah yang secara khusus membicarakan kebolehan atau membicarakan kebolehan akad pegadaian dalam transaksi sehari-hari kita. Kita bisa menemukan firman Allah tentang
pegadaian hari-hari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan dalil-dalil berikutnya dari sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW yang membolehkan kepada kita melakukan akad pegadaian dalam transaksi muamalah. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad Al-Zuhaili mengutip kepada kita berbagai macam riwayat di dalam hadis. Wa as-sunnatu falawal Bukhari wa Muslim. Adapun dari kebolehan kita melakukan transaksi akad pegadaian dalam muamalah kita, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara Yahudi ta'amun atau ta'aman, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membeli makanan-makanan untuk kebutuhan pokok beliau dari orang Yahudi. Wa rahanahu dir'an min hadid, sebagai tinggal baliknya Rasulullah SAW menggadaikan, jadi akadnya barter. Rasulullah mendapatkan makanan yang beliau butuhkan, tapi dengan jaminan alat pembayaran berupa dir'an min hadid, baju zirah atau baju besi yang biasa menjadi pakaian Nabi saat beliau berperang. Rasulullah bertanya terus, dan punya dinar dan punya dirham, tapi beliau butuh kepada makanan pokok dan kepada makanan atau bahan makanan pokok. Daripada meminta-minta kepada para sahabat, maka terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baju besinya Nabi itu digadai kepada orang Yahudi penjual bahan makanan pokok, yang kemudian bahan makanan pokok itu dipakai oleh Nabi untuk menjadi konsumsi sehari-harinya beliau. Nah, ini dalil yang membolehkan kepada kita untuk melakukan pegadaian, bahkan jika itu kita lakukan bersama dengan orang muslim. Jadi tidak ada larangan Bapak Ibu sama sekali di dalam syariat kita melakukan transaksi muamalah apapun kepada orang non-Islam, apakah Kristen atau Yahudi. Nabi Muhammad SAW sendiri sering sekali melakukan transaksi muamalah jual beli, sewa menyewa, atau bahkan gadai barang antara beliau dengan orang-orang Yahudi yang masa itu hidup di tengah kota Madinah. Nah, jadi saya sering tidak setuju Bapak, kalau ada misalnya jamaah kita bilang, itu apa rumahnya disewakan kepada orang Kristen? Tidak ada larangan dalam syariat kita menyewakan rumah. Itu banyak jamaah kita Bapak Ibu di Lampung punya kos-kosan. Kadang-kadang sudah mati, ada yang nanya, itu kamar kos-kosannya ada orang muslim yang sewa. Jamaah kita yang punya kos-kosan jawab ada. Yang nanya ini kemudian mengkritik, kumpul untuk sewa orang Kristen, tidak masalah saja. Tidak ada masalah itu Bapak Ibu. Dalam muamalah tidak ada masalah. Jadi kita tidak harus terlalu radikal, karena dalam muamalah kita dibebaskan sebebas-bebasnya di dalam syariat selama cara kita muamalah itu benar. Yang tepat itu dalam beragama itu ketat sekali, terlalu firman Allah dalam surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Anda agama Anda dan kami agama kami, itu ketat sekali di dalam syariat. Tapi dalam muamalah longgar betul Bapak Ibu. Kita tidak masalah punya partner bisnis orang non-Islam kalau kita memang saling percaya dengan orang non-Islam tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam
tahu minal Yahudi hatta tufiyat alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besi perangnya itu kepada seorang Yahudi sampai bahkan beliau meninggal dunia, baru para ahli waris Nabi mengetahui bajunya Nabi itu atau baju perang Nabi itu sedang digadaikan kepada seorang Yahudi. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi sepertinya Nabi menggadaikan baju besinya atau baju perangnya itu tidak sekali, Bapak Ibu, berkali-kali. Saat beliau butuh makanan, tidak ada uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham, maka beliau selalu menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan bahan makanan. Nanti kalau Rasulullah sudah punya uang, beliau tebus balik baju besinya ini. Besok kalau ada uang, beliau lakukan seperti itu lagi. Bahkan wafatnya Rasulullah, baju sirah, baju besi Nabi Muhammad itu dalam status digadaikan kepada orang Yahudi menurut riwayat yang kedua tadi. Wa Anasin bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis yang ketiga yang disampaikan kepada kita oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda Yahudi di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acap kali beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di kota Madinah. Wa akhadha minhu sya'iran bi ahlihi, dan beliau mengambil sekarung gandum untuk dikonsumsi oleh keluarganya. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita seperti itu, Bapak Ibu, sebenarnya hadis-hadis ini tidak hanya menceritakan kepada kita tentang kebolehan angkat pegadaian yang bahkan dipraktekkan langsung oleh baginda Rasul. Tapi dari situ Bapak Ibu tahu betul ternyata Nabi itu punya masalah ekonomi. Nah, saya yakin ada di antara Bapak Ibu di sini seumur hidupnya tidak pernah melakukan angkat pegadaian. Kenapa? Duitnya berlimpah. Ngapain gadai ini gadai? Duitnya berlimpah, terserak, bertemu di bank. Tapi Nabi Muhammad ternyata kadang-kadang sedih kita baca riwayat Nabi. Padahal kalau beliau mau itu yang ngantari hadiah, yang ngantari ini itu pasti datang terus, ya kan? Tapi itulah Nabi kita. Beliau tidak mau merepotkan umat, tidak pernah mau merepotkan para sahabat. Sederhana sekali hidupnya Rasul. Barokahnya Rasulullah, ekonominya kadang-kadang tidak baik-baik saja, yang menyebabkan beliau melakukan transaksi pegadaian. Akhirnya kita pada hari ini Bapak Ibu jadi tahu kalau gadai itu dibenarkan di dalam syariat kita. Jadi tidak usah terlalu banyak mengeluh. Nabi itu ternyata hidupnya lebih sengsara daripada kita. Hanya untuk dapat, kalau kita beras, hanya untuk dapat sekarung beras. Bapak-bapak kalau jualan beras, dapat Nabi bilang saya ambil beras, tapi nggak ada duit. Saya gadaikan BPKB muda saya dulu sama Bapak. Kira-kira Bapak itu kasih gratis apa enggak? Gratis ya? Oleh sebab itu Nabi Muhammad belanjanya dan di toko-toko muslimin, Bapak Ibu. Paham? Tadi cerita-cerita hadis tadi itu ke siapa? Yahudi terus kan? Kira-kira kalau datang ke toko umat Islam, misalnya Pak Lin nih jual beras, datang lagi, nggak ada duit, digratiskan nggak? Pasti digratiskan. Ya. Tapi Rasulullah datang Nabi itu ya, suka Nabi di situ, Bapak. Kalau kita kan, paham kita berjalan, bikin bantuan umat. Akhirnya Nabi jadi beban umat. Rasulullah itu tidak pernah mau beban umat. Jadi sunnah Nabi itu bukan tapi beliau tidak pernah mau berbani. Maka pernah cerita kesulitan hidup itu kepada umat. Padahal gampang sekali tinggal pergi kan sahabat ini banyak pedagang-pedagang
bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, itu pedagang-pedagang hebat, pasti punya toko gandum lah, punya bahan toko sembako lah di Jakarta. Tapi Rasulullah tidak, supaya tidak dapat gandum gratis. Nah, itu Bapak. Maka dari 3 riwayat cerita hadis ini terus ganda itu sama Yahudi, ganda itu sama Yahudi. Karena kalau Rasulullah menggadai baju perangnya demi sekarung gandum, pasti para sahabat menolak menerima baju perang Nabi. Apa kata dunia? Para sahabat memutangi Nabi. Apa itu kata dunia? Apa juga bilangnya cinta Rasulullah, tapi Nabinya sendiri diutangi. Maka Rasulullah pun tidak mau berbagi kurang. Saya Bapak Ibu waktu di Mesir, ya, waktu saya datang ke Mesir, beliau sudah almarhum Syekh Tawali Sya'rani. Itu terkenal betul, itu sudah beliau. Jadi kesubudannya terkenal bukan di Mesir Bapak Ibu. Kalau di kita itu kan lokal, diakui kesubudan sama kelompok-kelompok dia saja. Saya kalau yang mengakui kelompok-kelompok dia saja, ragu saya. Tapi kalau diakui bahkan oleh musuhnya dia suruh, itu hebat. Raja Faisal, Raja Arab Saudi ini mengakui Syekh Tawali Sya'rani itu sebelumnya luar biasa. Sebelum beliau jadi Menteri Wakaf, Syekh Tawali Sya'rani itu pernah ngajar dan pernah menjadi dekan di Fakultas Adab Jami'ah Umum. Jami'ah Umum itu kampus yang ada di Kota Mekah. Jadi beliau punya hubungan baik dengan Raja Faisal, abangnya Raja Fahad, Raja Faisal. Sebelum Raja Fahad, Raja Faisal. Sekarang Raja Salman, sebelumnya Raja Abdullah, sebelum Raja Abdullah, Raja Fahad, sebelumnya lagi Raja Faisal. Waktu itu hubungan Mesir dengan Arab Saudi sempat bersitegang, sempat baik. Hubungan Republik Arab Mesir dengan Mamlakah Arabia Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi itu pernah tegak secara diplomatik. Dan yang berhasil mendamaikan waktu itu Raja Mesir namanya Anwar Sadat sebelum Husni Mubarak. Yang mendamaikannya itu Syekh Tawali Sya'rani, sehingga damai balik secara diplomatik, bisa lagi membangun hubungan bilateral dengan bagus, terjadi lagi perdagangan ekspor antara dua negara. Sebagai bentuk terima kasih, Raja Faisal itu menghadiahi Syekh Tawali Sya'rani sejumlah uang. Tapi uangnya tidak dipakai untuk beliau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Mesir di daerah Abbasiyah, ada di asrama Al-Azhar itu ada satu bangunan 8 lantai. Bangunannya tulis Pasca Syekh Tawali Sya'rani, asrama wakaf dari Syekh Tawali Sya'rani. Dari mana beliau duit Raja Faisal yang dikasih, beliau bangunkan asrama gratis untuk mahasiswa yang mau menuntut ilmu di Al-Azhar. 8 lantai Bapak. Beliau tidak hadiah, buka untuk beliau. Kalau beliau nikmati ala Taiba, tapi dibangunkan asrama gratis, semua mahasiswa yang tinggal di situ, listrik, makan, semua gratis, beliau tanggung. Sampai setidaknya saya tahu itu sampai saya kuliah di sana masih gratis. Nah Bapak Ibu, beliau jadi menteri wakaf, pernah jadi menteri di Mesir, pulang jadi dekan di Umar, pulang ke Mesir jadi menteri wakaf. Tapi rumahnya cukup sederhana, nggak nampak seperti rumah menteri, mobil nggak punya, kemana-mana naik mobil angkot. Yang menariknya Bapak Ibu, karena rakyat Mesir tahu beliau sebelumnya luar biasa. Kalau beliau belanja ke supermarket itu ada ingatan kolektif masyarakat Mesir harap menerima duit dari Syekh Tawali Sya'rani. Jadi beliau mau belanja ke pasar, beli gandum, beli roti, beli telur, beli susu, itu tak ada yang mau terima duit. Akhirnya yang disuruh belanja itu pembantunya beliau, nggak pernah belanja lagi sendiri, karena beliau takut membebani umat. Sampai segitunya masyarakat menghormati seorang Syekh Tawali Sya'rani.
sampai disuruh belanja pembantunya. Akhirnya orang Mesir itu tak ada yang pembantunya saya tak boleh sekali, tetap nggak terima duit. Sebegitu dikaruniakan waktu beliau wafat pada tahun 96, jasad beliau itu tidak bisa jalan, dioper. Saking melautnya manusia dari rumah ke masjid, dari masjid ke kuburan itu tidak bisa ditanggung. Nah, peti matinya beliau itu tidak bisa ditanggung Bapak, harus dioper karena begitu melautnya manusia, ya, sehingga tidak bisa orang menanggung jasad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah itu sunnah Nabi di situ, bukannya membebani. Kalau sekarang kan terkesan maaf tokoh-tokoh agama kita, saya juga mohon kalau mungkin ada sikap saya tidak membebani Bapak Ibu, saya maaf. Tapi itu sangat tidak baik, sangat tidak contoh bagi Nabi. Seharusnya tokoh-tokoh agama itu tidak pernah membebani imam. Itulah teladan yang dicontohkan kepada kita, bukan kita dulu. Ini karena kedekatan akses kuasa, kena musibah dia dulu, masyarakat berbekalan. Saya baru pulang dari daerah bencana kemarin itu lembut sama rakyat, sama masyarakat. Demi pesantrennya dulu, kan enggak etis seperti enggak ada kesulitan sama sekali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Syekh Muhammad Zuhairi juga mengutipkan kepada kita satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-tuhru yarkabu binafaqatihi idza kana bangunan." Jadi kalau orang menggadaikan tunggangan boleh dipakai, hewan itu ditunggangi dengan beban nafkah terhadap hewan itu ditanggung oleh pihak kreditur atau oleh pihak penerima gadai. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak selalu barang yang digadaikan kepada kita tidak boleh kita manfaatkan. Ada barang-barang yang tidak boleh dimanfaatkan. Ada barang-barang yang bahkan harus dimanfaatkan. Kalau digadai kendaraan, ada orang pinjam duit sama kita 100 juta. Dia kasih bahkan bukan hanya buku mobil, tapi fisik mobilnya dia kasih juga ini, jaminannya mobil ini. Itu Bapak Ibu mobil kalau parkir di gudang 1 minggu aja rusak mesin, ya kan? Harus dipakai. Nah, maka kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, "Al-tuhru yang kamu dinafaqatihi idza kana tahunan." Silakan tunggangi kalau yang jadi objek gadainya itu tunggangan. Kalau belum mungkin kuda, kotak, keledai. Tidak akan melakukan selama tunggangan itu digadaikan, silakan digunakan pihak penerima gadai atau kreditur dalam akad pegadaian. Silakan gunakan kuda, kotak ataupun mobil dalam konteks kita sekarang, tetapi dia wajib menafkahi, merawat. Kalau sekarang kan gimana? Nafkahi mobil itu kalau dulu maksudnya nafkahi kuda itu dia dikasih makan, dikasih minum. Itu kewajiban dari kreditur, kewajiban penerima gadai. Itu juga kita yang menerima mobil, pakai mobil itu maintenance-nya sama kita. Jangan nanti terima mobil orang, kita pakai keliling badan cek, tiba-tiba habis bensin telepon yang punya naik, ini berapa bil? Itu orang datang diri namanya, udah pakai, udah. Nah, itu Bapak Ibu jangan pernah pinjam mobil orang pakai bensinnya penuh kembali kosong. Itu kan nggak ada otak, kasarnya itu. Wala batu diri yashrabu binafaqatihi idza kana maduna, silakan minum. Kalau yang digadaikan itu misalnya sapi punya susu atau kota punya susu atau kambing punya susu, itu kan hewan selama digadaikan kepada kita
Ya hewan itu menjadi tabungan kita. Nah maka susunya itu boleh nggak dimanfaatkan? Boleh kata Nabi, wala dan diri. Silakan manfaatkan susu yang ada dalam perut hewan itu. Dinafakatihi dan akan. Tapi tidak wajib merawat sapi yang diperah atau onta yang diperah yang sedang digadaikan kepada kita. Tapi boleh ambil manfaat daripada hewan tersebut. Ya. Wa ala ladiyar wa yashrabun nafaqah, dan kepada al-murtahin atau kreditur yang memegang barang yang digadaikan kepada kita, silakan pegangi, silakan ambil susu dari hewan yang digadaikan kepada kita selama apa dari hewan pegangan itu atau dari sapi yang kita perah susunya kita tanggung yang menjadi kewajiban kita. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Muhammad Zubairi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada syarat-syaratnya juga kapan barang itu boleh diambil manfaat, kapan tidak boleh diambil manfaat. Enggak dalam semua keadaan. Misalnya kalau barang yang digadaikan itu kalau enggak diambil manfaat, justru akan tidak baik kepada barang yang digadaikan. Kayak tadi cerita kita mobil misalnya, gadai mobil. Tapi kalau gadainya emas itu disimpan dan dipakai kan sama aja. Maka kalau ada orang gadai emas ke kita, bapak kita nggak boleh pakai emasnya. Kenapa? Nggak taruh emasnya. Jangan emas digadaikan ke kita. Dia ambil duit misalnya 50 juta, taruh dia 10 mayat sama kita digadai. Besok ketemu sama dia di acara pesta, pas dia kita pakai semua. Masa apa kata anak saya itu, masuk ke kawin itu paut, paut. Nah, itu dipakai pelan. Jadi jangan saya nggak dipakai. Nah, itu tak boleh ya. Emas itu kan dipakai atau tidak dipakai. Beda dengan mobil, kalau nggak dipakai ya tadi kan. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada kesepakatan antara arwahid dan al-murtahin. Pihak debitur dengan kreditur itu sepakat. Ini silakan pakai. Selama barang ini saya gadaikan sama Anda, silakan pakai. Ada kesepakatan. Baik melalui ucapan dan bagusnya lagi kalau tertulis ada catatannya, itu lebih bagus lagi. Itu beberapa syarat. Yang ketiga, saling ridho antara arwahid dan al-murtahin. Kalau diambil hasilnya, si pihak debitur gak keberatan, ambil misalnya punya susu kambingnya, silakan diperah, dia tidak keberatan. Itu ridho antara debitur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita makan harta orang lain secara tidak hak, secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas. Jangan pernah makan harta sesama kita itu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaratin itu, kecuali dengan cara dagang, saling menguntungkan. Orang butuh barang, kita sediakan barangnya karena kita berjasa menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang. Kita diizinkan di dalam syariat mengambil margin sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, yaitu diizinkan di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sudah seperti ya. Kita lanjut aku 1 menit lagi. 1 menit. Sudah lewat ya. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu baca kita. Berarti berapa kali pertemuan lagi? 2 kali lagi. Hari ini tanggal 17, 2 kali lagi pertemuan, insyaallah.
sebelum kita tutup nanti, sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada kita semua, dan yang lebih penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi